Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngompas ngoprek mobil Espas. Kali ini kendala di Ngompas kita adalah susah di starter. Kalau di starter itu suaranya bahaya. Aduh, dengernya ngeri deh. Bisa jadi kriminal malah. Bahayanya gimana? Ntar sama-sama kita dengerin ya. Kita simak suaranya kayak gimana. Ini di voltmeter masih menunjukkan aki tegangannya masih di angka 11 sekian voltasenya. Harusnya kalau 11 volt masih bisa starter, bahkan 10 volt juga masih bisa starter, kan dia yang berat di awalnya. Tapi ini udah nggak kuat, kayaknya dia udah nggak bisa nyimpen setrum lama-lama, harus sering-sering dipanasin. Jadi kalau kita kontak starter bunyinya cengengesan aja, nggak jegreng-jegreng. Mungkin dari teman-teman udah pernah ada yang ngalamin, bisa saling berbagi, atau yang belum tahu bisa sambil nonton video ini, mungkin jadi salah satu solusi sementara jangka pendeknya. Ini mobil karena jarang banget dipanasin, nah jadinya begini dah, susah di starter. Atau mungkin ini juga karena akinya yang udah lama tapi voltasenya masih bagus ya, daripada diganti kan lumayan mahal. Ini kita coba lagi, suaranya serem banget, horor tuh, ngeri dah pokoknya. Suaranya cekek cekek cekek, aduh takut dah lama-lama kalau begini mah. Nah sekarang kita coba cas pakai casan aki portable. Dapatnya gua beli online, ada banyak sekarang yang jual online dah. Nih kita buka nih, pertama kap mesinnya dulu nih, kita lepas aki. Sebenarnya ada dua cara, mau dilepas aki bisa, nggak dia copot pun bisa. Yang penting kalau nggak dicopot pakai kabel roll atau kabel sambung yang rada panjang dari colokan listrik. Ini penampakan akinya yang udah kurang kuat buat nyimpen setrum. Kita copotin dulu. Pertama-tama kalau kita mau nyopot, yang kita copot kutub negatifnya, biar kalau kunci ring, kunci pas, kalau mentok bodi kagak koslet. Pelan-pelan aja kita nyopotnya tuh. Nah kita copot nah yang negatif dulu, kita copot pokoknya, jangan kebalik ya, diusahain. Tapi kalau yang udah ahli mah bebas mau nyopot gimana juga, lepas tangan bisa aja kalau yang udah ahli mah. Copot kabel kepala akinya pakai kunci ring 10, puternya ke kiri, ntar dicabut aja palanya tuh kabelnya. Nah yang berikutnya nyopot yang kabel plus atau positif, sama ntar nyopotnya juga gitu, pelan-pelan. Kita singkirin dulu nih biar aman, biar nggak kena akinya, jadi nggak koslet. Sekarang yang kabel plusnya atau positif kita buka ke kiri. Ini kalau misalnya kena bodi insya Allah aman, karena kabelnya yang minus atau kabel minnya udah kecabut duluan, jadi aman, nggak bahaya. Nah sekarang kita angkat akinya, kita taruh di luar. Caranya sebelum ini casan portable kita colok listrik, nah ini ada nih tuh tang jepit yang merah nih, kabel merah kita colok kita tempel di yang positifnya aki. Kabel yang hitam kita tempel di negatifnya aki. Kita casnya juga di luar kayak begini nih. Kita tungguin ya kurang lebih 1 jam sampai indikatornya naik. Nih kan indikator pertamanya 12 volt sebelum kita colok.
Ntar habis kita colok, diliatin naik nggak dari 12 volt. Kalau naik berarti ngecas dia bagus, casannya masuk berarti. Tuh kita tungguin pokoknya kurang lebih 1 jam. Kalau udah 1 jam kita coba, ntar kita pasang lagi. Nah ini sekarang udah 1 jam kurang lebih. Cara nyopotnya, kita cabut dulu kutub negatif, terus kita cabut kabel yang merah, kabel positif, baru kita cabut colokan dari colokan listrik. Nah ntar habis sudah kita cabut, baru kita pasang lagi ke mobilnya. Nah buat masangnya beda. Kalau nyopotnya kan yang pertama kita copot kabel yang negatif atau kabel masa. Nah kalau masang, kita pasang duluan kabel yang positif tuh, jadi aman juga. Nah pokoknya kabel plus, kabel positif duluan kalau masang, aman dia. Kalau kena bodi kagak koslet. Nah sekarang kita pasang kabel positifnya nih di aki. Kabel positif dia kencengin aja, tapi jangan kebangetan kenceng juga, yang penting nggak copot dah. Takutnya kalau kendor itu pengaruh juga ke kelistrikan mobilnya. Yang kabel positifnya ada pasang, sekarang kita pasang kabel negatif atau kabel ground, kabel massa. Dia juga aman nih, walaupun udah kepasang dua-duanya. Kalau kita kunci kita nih nyentuh bodi atau kepetok bodi itu nggak koslet, jadi aman. Namanya negatif ketemu negatif atau massa, insya Allah aman. Udah kepasang dua-duanya, yang positif udah kepasang, yang negatif juga udah kepasang. Pastiin bautnya jangan sampai kendor, ntar efeknya bahaya dah. Namanya kabel kendor, apa bisa koslet, apa bisa yang enggak nyala, ntar nyambernya malah kemana-mana. Pokoknya pastiin dia enggak kendor. Sekarang kita mau cobain apakah dari hasil pengecasan kita tadi yang 1 jam bisa atau enggak, berhasil atau enggak. Kita cobain dulu sekarang nih. Alhamdulillah udah bisa nyala, enggak cekek-cekek lagi, enggak cengengesan lagi. Berarti ini casannya berfungsi. Sekarang kita coba cara yang kedua. Ini sama, cuman akinya kita nggak copotin, kita nggak taruh di bawah, cukup kabelnya aja yang kita lepas. Proses nyopot kabelnya juga sama. Yang pertama kita copot kabel min atau kabel ground. Pokoknya kalau mau nyopot itu patokannya kabel ground duluan, biar kalau pas kuncinya kena bodi ceprek, lagi pas kita nyopotin kabel enggak koslet. Tuh ini pakai kunci ring 10, tapi gue saranin pakai kunci yang bagus ya, jangan kunci yang murahan, ntar bisa yang rusak, bautnya juga rusak, murnya juga rusak, ntar akinya jangan-jangan ikutan rusak juga. Kita copot dulu murnya pakai kunci ring 10, terus kabel kepala akinya cukup kita kendorin aja. Kalau udah kendor kita tarik, kita lepasin. Nih kita kendorin dulu sekarang, jangan dicopotin, nggak usah nggak dicopotin bisa, yang penting dia ketarik keluar aja. Copot ntar malah ribet masangnya. Terus kita singkirin, kita jauhin rada jauh nih kabel min tuh.
min nyambungnya kalau di mobil ke ground atau ke body atau ke massa, nyebutnya kadang-kadang orang pada bilang begitu. Sekarang kita copot kabel yang plus atau kabel setrum, kita kendorin aja murnya, ntar kita tarik. Nah kita copot juga tuh, udah kendor, kita cabut, kita singkirin juga nih rada jauhan tuh biar aman pokoknya dah. Kan kalau kabel plus emang dia dikasih pengaman karet. Nah terus kita butuh kabel panjang biar sampai ke colokan listrik, jadi kita ngecasnya langsung di mobil. Ini sama kayak tadi, ngecasnya kabel merah kita pasang di positif aki, kita pasang nih, pokoknya jangan sampai kendor juga kabel merahnya. Nah kita jepit di positif aki yang kabel merah dari casan portable tuh, kabel plus tanda tambah kita jepit di sini. Nah tuh begini aja nih biar aman dah. Nah yang kabel hitam kita jepit di negatif aki atau di aki yang minus, aki min, tandanya tanda ambil, tanda kurang kalau di matematika. Kita jepit nih, jepitnya usahain jangan, biar aman, biar nggak copot. Nah ini pastiin aman, baru kabel colokannya tuh kita lihat dulu 11 volt, bahkan nggak nyampe 12 volt, ini udah parah banget berarti. Baru kita colok ke listrik. Ini fungsinya kita punya kabel yang panjang, jadi nggak usah kita copotin akinya, kita langsung taruh di sini aja. Usahain aman tuh, udah langsung berubah naik 12 volt. Ini juga sama, kurang lebih kita cas selama 1 jam, lebih dikit kurang dikit nggak apa-apa lah, toleransi, ntar kita perhatiin berapa naiknya. Ini udah kurang lebih 1 jam, sekarang kita lihat voltasenya berapa ya. Oh sekitar 12,9 volt, lumayan, nggak lama-lama dah. Tapi ini kayaknya saya ingat gua 1 jam kurang nih. Nah kita cabut colokan listrik, kita cabut jepitan yang plus, baru terakhir kita cabut jepitan kabel hitam yang di aki minus. Terus masangnya, nah masangnya gue ingetin lagi, kalau cara gue begini nih, gue masangnya kabel plusnya duluan atau kabel positifnya, baru kabel negatif yang terakhir, jadi aman. Tapi kalau yang ahli, wah dia mau bebas pokoknya, gue mah nyarinya aman aja, yang penting mah namanya hati-hati tuh, mengurangi resiko terjadinya koslet. Udah dipasang dua-duanya, kabel positif udah, kabel negatif juga udah. Sekarang kita coba cengengesan lagi enggak, apa cekak-cekek lagi. Mudah-mudahan lancar di cara yang kedua ini.
Di indikator voltmeter udah normal di angka 12, sekian volt. Nah, alhamdulillah walaupun nggak langsung cekrem, tapi bisa nyala juga. Kita lihat langsung di indikatornya berubah jadi 13. Berarti pengisian alternator itu normal, ngisi ke aki, cuman akinya aja yang nggak mampu nyimpen listrik lama-lama, jadi gampang ngedrop. Cukup sekian video dari saya. Jika ada teman-teman yang punya saran atau masukan silakan di komentar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi Ngompas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.